beberapa pernyataan-pernyataan pejabat kita bahwasanya OTT bukanlah suatu hal yang baik bagi mereka, katanya ya, karena mereka tidak ingin ditangkap. Oleh karena itu bukan saja OTT, karena mereka juga berpikir bahwa korupsi sedikit-sedikit tidak apa-apa, kata mereka. Nah inilah yang makanya mentalitas dari literasi mereka itu sudah hancur. Bagaimana masyarakat Indonesia akan maju, bagaimana cita-cita pendahulu kita terhadap masyarakat Indonesia yang adil dan makmur akan tercapai jika para elit, bahkan kita pun tidak menghargai perjuangan pendahulu kita. Cukup korupsi dibantai, dihukum mati, dirampas, dimiskinkan, dan dicabut hak politiknya. Anda bisa lihat di televisi mana? Semua televisi menyiarkan seorang narapidana koruptor bisa berleha-leha. Anda kenal yang namanya Gayus Tambunan? Anda kenal yang namanya Setia Novanto? Kemudian banyak lagi yang lain. Bahkan gilanya lagi, pulang dari penjara mereka bikin partai. Mereka nyalek lagi. Mereka nyalonkan diri dari gubernur atau kepala daerah. Ini rusaknya bangsa. Apa itu amanat konstitusi? Bahwasanya bumi, air, dan segala sumber daya alam yang ada di dalam Indonesia ini harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan untuk oligarki, bukan untuk kemudian elit-elit tertentu. Maka jangan sampai konstitusi itu hanya indah di hadapan, di atas kertas, tapi di hadapan realitas sangat pelik. Gerakan semangat literasi nasional, yang dimana literasi ini kita semua sepakat bahwa kunci sebuah peradaban suatu bangsa adalah dengan literasi. Oleh karena itu tentunya kecerdasan dalam berliterasi, di sini kami untuk melawan korupsi bukan hanya sekedar teori atau sekedar orasi belaka, namun kami berusaha untuk bagaimana membangun kesadaran sejak dini apa itu korupsi dan sebab akibat korupsi serta dampak dari sebuah korupsi. Oleh karena itu dengan kesempatan yang diberikan oleh abang kita ini, khususnya teman-teman Fabem, sebelumnya salam kenal, saya Aladin CS Kehidupan. Kebetulan saya seorang seniman penulis, dan tentunya mudah-mudahan ini bukan hanya menjadi sebuah seremoni saja ya abang ya, tetapi ada sebuah tindakan-tindakan nyata. Dan memang dalam hal ini kami berkeliling di sekolah memberikan pencerahan-pencerahan. Setidaknya memang ini sudah menjadi kekhawatiran beberapa pernyataan-pernyataan pejabat kita bahwasanya OTT bukanlah suatu hal yang baik bagi mereka, katanya ya, karena mereka tidak ingin ditangkap. Oleh karena itu bukan saja OTT, karena mereka juga berpikir bahwa korupsi sedikit-sedikit tidak apa-apa, kata mereka. Nah inilah yang makanya mentalitas dari literasi mereka itu sudah hancur. Oleh karena itu kalau kita hanya berusaha untuk menghancurkan mereka, namun sistem mereka sudah menguasai bukan hanya dari lingkup dalam hal ini pemerintah pusat, tetapi mereka menguasai dari sisi keamanannya semuanya, sehingga mereka memang belum bisa kita sentuh walaupun kita demo dan hal-hal lain yang kita lakukan. Oleh karena itu tindakan nyata yang bisa kita lakukan adalah membangun awareness dari generasi-generasi yang saat ini belum tercemar oleh mereka. Oleh karena itu mari tentunya dengan kegiatan ini bersama kami dalam gerakan semangat literasi nasional, kita yakini sekali lagi bahwasanya literasi adalah sebuah kunci kesuksesan peradaban suatu bangsa untuk menuju Indonesia emas yang gemilang. Dan kita lawan korupsi karena korupsi merupakan penyakit yang menghancurkan bangsa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saudara kita, seperti peradaban yang sudah hancur. Terima kasih tentunya atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Hidup mahasiswa, hidup pemuda Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Pertama, saya menegaskan di sini kehadiran saya sebagai Ketua Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Sulawesi Utara, yang hadir juga di sini Ketua Umum saya Zainuddin Arsyad. Terima kasih untuk kesempatan. Kawan-kawan sekalian, kita ketahui bersama
perjuangan para pendahulu kita ratusan tahun lamanya untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Dengan darah, dengan air mata, segalanya dikorbankan. Mereka fokus untuk membentuk bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Kita sekarang di tempat ini hanya menikmati kemerdekaan. Kita sekarang di tempat ini hanya menikmati para perjuangan para pendahulu kita. Zaman dahulu kala tidak ada namanya korupsi, tidak ada namanya kejahatan-kejahatan yang merugikan masyarakat Indonesia. Malahan para pendahulu kita berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu kawan-kawan, bisa saya katakan korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Korupsi adalah kejahatan ekstraordinari. Sepakat? Maka dari itu, peran kita pada saat ini hanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, hanya untuk menghargai marwah perjuangan para pendahulu kita. Maka dari itu, saya Ketua Forum Alumni BEM Sulawesi Utara menyatakan perang melawan korupsi dan mengajak seluruh elemen organisasi kepemudaan, elemen organisasi masyarakat, bahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan korupsi, melakukan perang terhadap korupsi. Kita lawan bersama-sama korupsi, karena ini akan berdampak terhadap kesejahteraan kita. Bagaimana masyarakat Indonesia akan maju, bagaimana cita-cita pendahulu kita terhadap masyarakat Indonesia yang adil dan makmur akan tercapai jika para elit, bahkan kita pun tidak menghargai perjuangan pendahulu kita. Kita melakukan korupsi dan tidak melawan korupsi. Bagaimana hari ini adalah bulan Oktober. Ini pemuda-pemuda dari seluruh bangsa setanah air saya menggugah untuk sadar, bangun, bangkit, dan selamatkan Indonesia dari korupsi. Ribuan triliun, ratusan BUMN, banyak oligarki-oligarki yang menghancurkan negeri ini. Padahal bagaimana kita dulu para pendiri bangsa, para pejuang, pemuda, menyatakan diri dalam Sumpah Pemuda untuk mengintegrasikan diri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya sering menyebut bahwa telah terjadi disorientasi proklamasi, di mana cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia untuk menegakkan kepentingan hukum, membangun kesatuan dan persatuan menuju Indonesia yang adil dan sejahtera, justru yang terjadi adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oleh karena itu, di dalam koalisi ini, mari kita himpun, kita bangun dalam sebuah gerakan yang konkret, solid, untuk ke depan bagaimana kita bersama-sama. Karena ini pengalaman sedikit ya Bang Jainuddin, sahabat-bapak sekalian. Ini pengalaman pribadi saya. Kami dari Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi itu membongkar ratusan miliar di Dinas Kebudayaan DKI. Maka kemarin saya sampaikan di KPK, bagaimana mungkin, saya ulangi, bagaimana mungkin Indonesia bisa memberantas korupsi ketika pemuja-pemuja korupsi itu masih berkeliaran. Dan tidak bisa dipungkiri, ini bukti yang empirik. Partai-partai banyak yang dibiayai dan disupport serta didukung dananya oleh oligarki. Sedangkan tugas legislator yang harus mendengarkan aspirasi masyarakat, yang harus melakukan legislasi sebagai legislator. Tapi apa yang terjadi? Mereka menjadi konduktor, mereka menjadi katalisator, mereka secara fungsional bukan aspirator, tapi menjadi katalisator oleh para investor. Maka sering saya mengatakan bahwa bangsa ini telah durhaka. Bangsa ini telah melupakan sejarah perjalanan bangsa. Dulu kakek saya itu dipotong lidahnya oleh Belanda. Hanya apa? Untuk merahasiakan di mana itu para gerilyawan bersembunyi. Tapi sekarang apa yang terjadi? Partai-partai semua melakukan penerbitan undang-undang
yang dipesan oleh oligarki. Rusaknya bangsa ini akibat korupsi. Yang lain saya tidak bermaksud mendiskreditkan departemen yang lain. Cukup korupsi dibantai, dihukum mati, dirampas, dimiskinkan, dan dicabut hak politiknya. Anda bisa lihat di televisi mana. Semua televisi menyiarkan seorang narapidana koruptor bisa berleha-leha. Anda kenal yang namanya Gayus Tambunan? Anda kenal yang namanya Setia Novanto? Kemudian banyak lagi yang lain. Bahkan gilanya lagi, pulang dari penjara mereka bikin partai. Mereka nyalek lagi. Mereka nyalonkan diri dari gubernur atau kepala daerah. Ini rusaknya bangsa. Tadi siapa yang adik-adik kita tuh tentang literasi. Memang literasi sejarah ini harus direkonstruksi agar orang tidak bangga jadi orang kaya sebagai koruptor. Saya ingin membuka suatu perkataan daripada seorang bernama Albert Camus. Dia mengatakan, the only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion. Dari suatu tindakan yang kemudian hari ini dilakukan sampai-sampai mengganggu kenyamanan daripada penguasa dan oligarki, maka dia dikatakan pemberontak, kawan-kawan. Itu yang terjadi oleh Del Pedro, itu yang terjadi oleh kawan-kawan kita yang hari ini masih masuk penjara. Pada tanggal 28 sampai kemudian bulan September kemarin masih ditahan dan kemudian akan diproses. Maka untuk itu saya meminta kepada Bapak Presiden agar membebaskan mereka. Dan saya yakin sepenuhnya karena mereka itu tujuannya satu, untuk kemudian membebaskan negara ini daripada jeratan korupsi. Maka apa-apa yang kemudian kita lakukan ini akan kemudian hanya menjadi omongan belaka, tetapi tindakan yang kemudian nyata itu yang harus direalisasikan. Maka saya daripada BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta mewakili Menteri daripada Kajian Strategis dan Aksi akan kemudian membersamai daripada aksi-aksi ataupun perlawanan-perlawanan yang dilakukan kepada para koruptor. Koruptor harus ditangkap. Betul atau itu? Betul, kawan-kawan. Kita tahu bahwasanya WUS itu untuk kepentingan siapa? Tetapi hari ini rakyat yang kemudian dibebankan. Kita tahu hari ini IKN yang awalnya dijanjikan investor tetapi diambil anggarannya dari APBN. Kita tahu bagaimana proyek-proyek yang hari ini terjadi banyak korupsinya, kawan-kawan. Itu adalah pemerintahan-pemerintahan yang sebelumnya. Dan kemudian orang-orang itu masih ada di tubuh daripada pemerintahan rezim Bapak Prabowo. Maka untuk itu kita menginginkan yang namanya perubahan secara holistik. Kita menginginkan yang namanya penindakan secara akar rumput. Maka siapa-siapa yang hari ini masih kemudian berada di rezim yang harusnya diadili, sepatutnya diadili untuk kemudian menjalankan amanat konstitusi. Apa itu amanat konstitusi? Bahwasanya bumi, air dan segala sumber daya alam yang ada di dalam Indonesia ini harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan untuk oligarki, bukan untuk kemudian elit-elit tertentu, Bapak Ibu sekalian. Maka jangan sampai konstitusi itu hanya indah di hadapan di atas kertas, tapi di hadapan realitas sangat pelik. Maka saya tidak panjang, saya hanya menginginkan yang namanya perubahan secepat-cepatnya, hanya kemudian mendukung segala perlawanan melawan korupsi. Betul atau betul Bapak sekalian? Tangkap itu koruptor, tangkap itu. Hari ini program-program Bapak Prabowo tidak kemudian mendapatkan hasilnya karena masih ada orang-orang yang kemudian mengganggu Bapak Presiden ini sendiri. Pertumbuhan 8% hanya menjadi sebuah wacana, hanya sebuah ilusi yang kemudian tidak mencapai yang namanya tujuannya. Maka untuk itu langkah pertama harus kita kemudian tangkap koruptor, tangkap itu orang-orang yang kemudian disebut oleh Bapak sekalian tadi, yang kemudian tersandung di dua koruptor, Luhut maupun itu Gibran mau itu apapun itu harus ditangkap. Betul atau betul Bapak sekalian? Mungkin itu saja dari saya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup ibu yang melawan.